Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Pak Afif di sini. Di pertemuan kali ini Bapak akan membahas yaitu tema 6 tentang pembelajaran PPKN. Oke, sudah siap untuk belajar? Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentang hak dan kewajiban tentunya Allah sudah memberikan arahan kepada kita mana hak, mana dan tanggung jawab ataupun kewajiban kita selaku hamba Allah. Dalam Al-Quran, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini ada di Quran Surah Al-A'raf ayat 33. Jadi kita harus bisa membedakan mana kewajiban kita, mana hak kita, mana tanggung jawab kita selaku hamba Allah. Oke, kita masuk ke materi. Makna hak sebagai siswa dan sebagai warga negara. Kita di sini sebagai siswa sekaligus juga sebagai warga negara. Oke, teman-teman semua, kalian sudah menerima raport semua ya. Raport itu adalah catatan evaluasi hasil belajar kalian selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Mendapat raport adalah salah satu hak siswa di sekolah. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi itu adalah hak. Adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi apa saja hak siswa di sekolah? Yang pertama adalah berhak mendapat perlakuan adil atau nilai dari guru dan perlindungan. Jadi siswa itu berhak menerima nilai dari guru dan berhak juga menerima perlindungan dari seorang guru. Yang kedua, berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Jadi buku-buku yang ada di perpustakaan kalian berhak untuk meminjamnya. Yang selanjutnya, berhak mempunyai banyak teman. Selanjutnya, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah seperti kantin maupun fasilitas yang ada di sekolah. Berhak mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Nah, itu adalah hak sebagai siswa. Selanjutnya, hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Seperti contohnya adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Kita mengemukakan pendapat kita di depan orang banyak, itu adalah hak dari kita selaku warga negara. Yang kedua adalah hak untuk menggunakan fasilitas umum seperti angkutan umum maupun toilet umum dan segala macamnya. Itu adalah fasilitas dan kalian sebagai warga negara berhak menggunakan fasilitas itu. Yang ketiga adalah hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Nah, kita tidak boleh melarang atau mengganggu agama lain yang sedang beribadah karena mereka memiliki hak untuk melaksanakan ibadah tersebut. Yang keempat adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Kita juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan gitu. Nah, sedangkan kewajiban itu apa? Kewajiban adalah hal-hal yang harus kita lakukan atau yang harus kita kerjakan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, maka tentunya kita akan mendapatkan peringatan ataupun sanksi
Ketika kita tidak melakukan kewajiban dari Allah, maka yang akan kita dapatkan adalah dosa. Gitu. Selanjutnya adalah kewajiban dan hak selalu berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai kita lakukan. Jadi kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai siswa maupun sebagai warga negara. Nah, kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Jadi kita harus mengedepankan kewajiban terlebih dahulu. Jadi harus mendahulukan kewajiban kita sebagai siswa maupun sebagai warga negara, sebagai hamba Allah juga. Jadi kewajiban-kewajiban kita harus ditunaikan terlebih dahulu. Maka kalau kita sudah menunaikan kewajiban tersebut, kita akan memperoleh pahala yang sudah Allah janjikan kepada kita. Kewajiban siswa di sekolah. Ini ada beberapa poin kewajiban kita sebagai siswa. Yang pertama adalah mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kalau masuknya jam 7, maka kita tidak boleh telat. Itu adalah salah satu tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga kekondusifan dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga adalah menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Yang kelima, tidak merusak fasilitas umum milik sekolah. Yang keenam, ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketujuh, menggunakan seragam serta atribut sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini juga teman-teman semua ya. Ketika kita Zoom maupun selain Zoom ataupun ketika kita taekwondo, kita menggunakan seragam. Itu adalah ketentuan-ketentuannya. Yang kedelapan, mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar dari jam pertama hingga jam terakhir. Jadi mengikuti semua rangkaian pembelajaran. Kesembilan adalah membayar administrasi sekolah. Yang ke-10, menjunjung tinggi nilai sopan, santun, salam, senyum, dan sapa. Karena itu adalah ciri-ciri kita sebagai siswa. Kita harus sopan kepada siapapun, santun kepada siapapun, salam, senyum, dan sapa. Sedangkan kewajiban sebagai warga negara, yang pertama adalah wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Jadi kita tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh mencuri, dan segala macamnya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, karena kita sebagai siswa, salah satu contoh dalam membela negara adalah kita hafal lagu-lagu kebangsaan, tahu adat istiadat, tahu budaya lokal, dan kita harus mempelajarinya agar tidak diambil oleh negara asing. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia, karena setiap manusia memiliki hak asasi, jadi kita harus menghormatinya. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia adalah negara hukum, jadi semuanya ada undang-undangnya. Yang kelima adalah wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tanggung jawab itu merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Jadi kita memiliki tanggung jawab juga. Jadi adalah sikap kalau kita itu sadar dan kita siap melaksanakan tugas. Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai siswa maupun sebagai warga negara, yang pertama adalah pahami tugas dan kewajiban sekolah. Jadi pahami tugasnya apa, tugas kita sebagai siswa apa. Nah, kalau dalam proses pembelajaran kita harus mendengarkan penjelasan dari guru, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, itu adalah kewajiban gitu sebagai siswa. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sekolah. Harus disiplin ngumpulin tugas, disiplin dalam mengikuti pembelajaran, disiplin dalam masuk kelas, disiplin dalam mengikuti Zoom gitu.
Yang ketiga, tidak mengulur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Ini yang terpenting ya. Kita jangan sampai menunda-nunda dalam pengumpulan tugas. Bapak sudah sering memberitahu kalian jangan sampai menunda-tunda tugas. Karena kalau menunda-tunda tugas, besoknya ada tugas lagi, numpuk lagi tugasnya, begitu ya. Yang keempat, tidak mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban. Harus ditunaikan, harus dikerjakan. Kita tidak boleh mencari alasan yang tidak masuk akal. Yang kelima, menghormati hak orang lain. Yang keenam, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri agar tercipta masyarakat atau lingkungan yang tertib dan damai. Begitu ya, sebagai tanggung jawab kita sebagai siswa maupun sebagai warga negara. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Silakan tugas yang terlampir di file PDF dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.